Saya Hikmatul Hasanah, NIM 2004-10131. Saya di sini memenuhi tugas UAS, yaitu metode pembelajaran Discovery Learning dengan KD Biologi SMP atau MTS 3.5 kelas 8. Menganalisis sistem pengenalan pada manusia dan memahami gangguan dan berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian pengertiannya, pengertian menurut Jerome Bruner, yaitu pembelajaran yang berlangsung tanpa adanya informasi final dari suatu konsep atau materi, melainkan peserta didik harus mengorganisasi solusinya secara mandiri. Yang kedua, yaitu Muhammad Hasnan, adalah metode untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan cara menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, sehingga hasil yang didapatkan bisa bertahan lebih lama. Kemudian Sanjaya. Menurut Sanjaya, model pembelajaran bahan pembelajarannya dicari dan ditemukan oleh peserta didik melalui berbagai kegiatan. Kemudian tujuannya, yang pertama, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait materi. Yang ketiga, meningkatkan pola berpikir kritis bagi peserta didik. Yang keempat, melatih peserta didik dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pola pemahaman mereka terkait materi yang sedang diajarkan. Kemudian ada kelebihannya. Dalam penuturan Suherman di KK 2001 nomor 179, yaitu menyatakan bahwa terdapat keunggulan atau kelebihan yang bisa diambil dari model discovery learning, yakni kelebihannya yaitu dalam aktivitas belajar, siswa akan aktif. Ini dikarenakan mereka akan menyelesaikan permasalahan atau menemukan pengetahuan secara mandiri. Yang kedua, dengan model discovery learning, siswa akan menguasai pembelajaran secara mendalam. Dikarenakan siswa mencerna dan menemukan sendiri ilmu pengetahuan itu sehingga bisa lebih bertahan lama dalam ingatannya. Yang terakhir yaitu dengan memahami dan menemukan secara mandiri dan memicu rasa puas. Rasa puas tersebut akan memotivasi siswa untuk memahami dan menemukan lagi. Ini menjadikan minat belajar, motivasi akan berkembang. Kemudian kekurangannya berdasarkan penuturan Kurniasih di KK 2014 nomor 64 sampai 65, yaitu terdapat beberapa kekurangan kelemahan dari discovery learning, yaitu model ini akan memicu sebuah anggapan setiap pikiran pasti sudah siap untuk belajar. Namun untuk siswa yang lemah, mereka akan mendapati kesukaran dalam berpikir abstrak atau menjabarkan sebuah pengetahuan melalui tulisan maupun ucapan sehingga siswa tersebut bisa terkuras mentalnya.
Kemudian yang kedua, dalam prakteknya, model discovery learning kurang bisa mengcover jumlah siswa yang jumlahnya banyak. Ini disebabkan akan memakan waktu yang relatif tidak sedikit. Kemudian yang terakhir, yaitu esensi dalam model discovery learning akan tidak tersampaikan jika digunakan pola pikir guru dan murid yang sudah nyaman dengan metode lama. Jadi, gunakan metode penemuan ini dengan cara bertahap. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama stimulus, yang kedua problem statement, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima memverifikasi, yang keenam menyimpulkan. Yang pertama stimulus. Apa sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan pada manusia adalah saluran pencernaan manusia atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal, merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, evagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang salah satu bagian sistem pencernaan pada manusia, yaitu lambung. Lambung adalah organ berotot yang ada di bagian kiri atas perut, di antaranya kerongkongan dan usus kecil, berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung merupakan organ terpenting pada sistem pencernaan untuk menguraikan dan mencerna makanan. Otot lambung terus berkontraksi secara menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Makanan yang telah dicerna oleh lambung akan dikirimkan ke usus kecil. Nah, ini gambarnya lambung. Kemudian problem statement. Yang pertama, apa peran penting lambung pada sistem pencernaan manusia? Yang kedua, bagaimana cara merawat lambung kita? Yang ketiga, apa penyebab lambung kita tidak sehat? Selanjutnya, data collection. Berbagai macam pendapat dari teman-teman mengenai peran penting lambung, yakni sebagai tempat penyimpanan dan pencerna makanan. Untuk data processing, berbagai macam banyaknya orang-orang mengalami sakit lambung disebabkan oleh telatnya makan dan sering mengonsumsi makanan yang pedas. Lanjut. Hasil diskusi dari teman-teman sangat bervariasi penyebab lambung kita tidak sehat. Salah satunya adalah lupa makan pada jam makan dan sering menunda makan. Selanjutnya, verifikasi. Cara merawat lambung, yaitu yang pertama, mencukupi cairan tubuh. Yang kedua, makan tepat waktu. Yang ketiga, jangan lupa olahraga. Yang keempat, hindari asupan alkohol dan rokok. Yang kelima, batasi makanan lemak. Yang keenam, pentingnya asupan serat. Yang ketujuh, batasi makanan pedas. Lanjut, penyebab lambung kita tidak sehat. Disebabkan oleh apa? Telatnya makan, namun kekenyangan juga menyebabkan hal yang sama.
Lanjut, penyebab lambung kita tidak sehat itu apa? Yang pertama, mulai dari kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol, kopi, hingga minuman bersoda. Jika tetap dilakukan secara berlebihan, akan memicu asam lambung menjadi sering naik. Yang kedua, penyebab asam lambung naik tidak hanya disebabkan oleh telat makan, namun kekenyangan juga akan menyebabkan hal yang sama. Semakin banyak Anda makan, produksi asam lambung pun akan diproduksi lebih banyak, sehingga semakin besar kemungkinan untuk naik. Generalization. Yang pertama, lambung merupakan salah satu sistem pencernaan manusia yang berperan penting bagi tubuh sebagai penyimpanan dan mencerna makanan. Yang kedua, kemudian kita harus menjaga makanan yang kita konsumsi dan jangan sampai telat makan agar lambung kita tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.